Saya nggak berani nanya apa. Pasti. Kalau dulu sok tanyakan kasih yo tanya. Belakangan satu waktu saya nanya, apa mukanya kurang tentuingan terlalu kamu. Kamu tuh nganggap saya dukun ya. Oh. Ya, ya. Mulai dari situ saya tidak berani. Ya. 3, 2, 1. Nah, di luar itu Kang Budi, ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan juga ke saya. Katanya Kang Budi selain dari aktor, juga kameramen. Nah, saya sempat waktu kecil saya, ya, Kang Budi, saya ngelihat Kang Budi suka moto-moto Pangersa Abah. Ya, termasuk ada yang di kalender atau apa. Termasuk ini, saya pengen tahu yang foto Pangersa Abah yang lagi nunjuk seperti ini, itu sebetulnya siapa yang ngejepret itu Kang Budi? Jadi ceritanya gimana ya? Kira-kira 83 atau 84. Oh, tahun 83-84 ya? Saya diajak Abah untuk siarah. Jadi itu antara Cirebon dengan Pekalongan. Gitu. Oh. Jadi ada dua foto yang rada fenomenal, tetapi yang paling fenomenal itu nunjuk. Yang nunjuk ya. Gimana ceritanya itu Kang Budi? Saya diajak makan waktu itu sama satu mahasiswi psikologi dari Jogja, sama Umi dengan ya? makan. Saya dikenal oleh lingkungan Suryalaya pada waktu itu disebutnya Budi Film. Budi Film, ya. Saya bikin video, ya, betul. saya bikin. Ya. Jadi kemana-mana saya pakai kamera. Abah waktu itu tengah makan, ada gitu. Saya menarik gitu. Ya. Saya siapin fokus dan persis klik, persis Abah nunjuk. Oh, pas lagi nunjuk gitu. Abah nunjuk. Selama lebih dari 25 tahun saya sembunyikan. Betul itu, ya. Saya tidak berani menyebarluaskan kemana-mana. Takut dimanfaatkan. Iya, betul, betul. Ya, oh nanti maklumlah zaman sekarang. Ya. Oh, ini nih aslinya. Ya. Haji Soebul Wahdana begini nih, pemarah. Takut itu. Tapi saya sering melihat gitu, apa maknanya, betul. Apa makna? Pribadi saya waktu itu mengatakan seperti Jibril menunjuk ke Rasul. Ya. Nunjuk ke dada. Ya. Kalau Rasul kan ikro. Ya. Jibril bilang ikro. Ya. Rasul bilang mana bikori. Saya kan nggak bisa. Ya. 3 kali begitu, jadi gitu. Nah, itulah maknanya. Waktu itu ya nomor 1 sing bener. Ya. Untuk saya. Ya, betul, betul. Sing bener. Gitu. Itu jadi gitu. Saya baru berani memberikan itu pada Milad 2005. 2005, ya. 2005 berarti 1 abad. 1 abad ya, 2000 itu. Yang pertama saya beri itu almarhum Kang. Betul, itu juga disembunyikan juga itu. Ada di ruang tamu saya lihat. Nah, itu saya pengen juga nggak dikasih waktu itu. Jadi intinya itu. Betul, betul, betul. Pengalaman yang kedua gitu, yang sampai sekarang saya masih disiplinkan. Pada satu siang Abah bilang, Budi, baturan Abah dahar. Waktu Abah masih bisa jalan. Masih, ya. Saya ikut makan masih di ruang madrasah. Abah sambil nyedok nasi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Guru ngadoakeun urang. Ternyata mau nanya takut. Ya. Mau nanya takut. Oh, saya sok disentak mau nanya. Iya, iya, iya. Gitu. Belakangan baru tahu maknanya itu. bahwa makna
Nah, yang tersirat Iya. dari itu. Kan itu walabnu walakum min syai'in bila khaufi. Wa ma asabaka hasanatin musibah qalu inna lillahi. Tapi saya kok dapat perasaan begini, hmm, bahwa kalau kita menyebut itu minum, kita mengharapkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu yang membawa kita ke sana nanti. Itu. oh gitu intinya, Itu. maknanya itu seperti itu ya, Saya nggak berani nanya apa. pasti. Kalau dulu sok tanyakan kasih yo tanya. Belakangan satu waktu saya nanya, apa mukanya kurung tentuingan terlalu kamu. Kamu tuh nganggap saya dukun ya. Oh, ya, ya, Mulai dari situ saya tidak berani. ya, gitu ya. Jadi gitu, sobat ngobat, kalau ketemu dengan guru mursyid jangan terlalu banyak tanya, karena guru mursyid udah langsung apa yang disampaikan harus kita maknai sendiri, tetapi intinya nanti akan ketahuan makna itu sudah kita rasakan atau sudah kita alami. Jadi tadi beberapa hal yang disampaikan oleh Kang Budi cukup mengandung arti yang sebagai pembelajaran kita di dalam menjalankan Tarekat Qadiriyah Tarekat Qadiriyah Naksabaniyah, bahwa konsistensi dan amaliyah itu harus tetap kita amalkan. Bahkan seorang guru mursyid pun tadi mengatakan, yuk bareng-bareng, Abah juga masih belajar. Jadi yang pernah untuk sombong harus belajar rendah, jangan untuk belajar tinggi sebagai orang tarekat, seperti itu kan. Jadi kesombongan itu sebenarnya tidak ada artinya, kesombongan hanya milik Allah semata gitu kan. Baik sobat ngobat ya, ngobrol batin, tadi apa yang disampaikan oleh Kang Budi, kita bisa menarik makna dan refleksi dari kehidupan Kang Budi ya, sebagai bahan untuk kita juga sama-sama belajar apa yang dialami oleh Kang Budi, seorang aktor yang memang sudah cukup senior, bahwa di dalam satu perjalanan itu, tarekat itu bisa membantu juga dalam menjalani kehidupan ya Kang Budi, ya, pada intinya seperti itu. Juga sebagai solusi di dalam jawaban untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup ya, tentunya seperti itu. Nah Kang Budi, ada yang saya pernah mendengar juga Kang Budi, ketika Kang Budi lagi syuting, sebagai konsisten atau tawadunya Kang Budi ke guru mursyid di dalam mengamalkan Tarekat Qadiriyah Naksabaniyah, saya pernah mendengar Kang Budi, ketika Kang Budi lagi syuting, mereka menunggu Kang Budi lagi zikir dulu katanya gitu. Apa itu benar Kang Budi, pengalaman itu? Bisa diceritakan? Sesibuk apapun gitu ya, Kang Budi masih bisa menyempatkan itu. Bagaimana Kang? Banyak pengalaman menarik kalau kita memerankan. Ya. Itu peran-peran yang pernah ada. Merinding. Yang pertama yang paling menarik itu pada waktu saya memerankan seorang kisah Tegar ya, itu memerankan seorang yang akan dipancung. Oh ya. Hukuman mati. Ya. Itu pada waktu era Khalifah Abu Bakar, kejadian sebetulnya. Ya. Sebelum dipancung, dia mohon izin untuk ketemu sama anak-anak yatim yang dia sedang urus itu. Semua tidak mengizinkan kecuali Abu Dzar Al-Ghazali yang mengizinkan. Akhirnya sudah ketemu, pada waktu dia dipancung, mau dipancung, dia mengucapkan apa yang biasa kita ucapkan. Ilahi anta maksudi waridoka atini mahabbataka wa ma'rifataka.
Di sana kan hukumnya hukum kisos ya. Kisos, ya. Kalau keluarga yang dia bunuh tidak memaafkan, tidak kan. Ya, ya. Mendengar ucapan itu, dia memaafkan. No. Pada waktu itu diputar tahun 8889. Rekor. Emang Ya. ya barangkali itu salah satu peran. Ketika saya memerankan Sunan Kalijaga, Sunan Sunan Gunung Jati, ya. itu kan saya harus ditambah Ya. tambahan gitu. Sedangkan kita kan harus sholat lohar, Iya, iya. harus sholat asar, Betul. atau tengah malam itu. Saya lihat kasihan kalau orang make up harus ulang lagi. Sebab itu minimal satu orang minimal itu 20 menit. Ya, ya. Saya bilang sama Abang, saya kok merasa kasihan sama orang-orang gitu. Tayamum, Budi. Isi nyusahkan tayamum. Itu sah nggak, Abah? Insya Allah sah. Ya. Dan nu sholat mah, ya. Lain awak nu sholat, hati nu sholat, awak nu nuturkeun. Ya. Nah, itu Ya, saya betul. dapat. Itu artinya dalam kaitan di komunitas saya, kerjaan saya itu sampai sekarang. Sholat itu yang penting, awak nu sholat, hati nu nutur. Ada satu lagi yang saya terkesan karena tadi Kang Asep udah bilang bagaimana lingkungan film. Ya. Saya nggak perlu cerita, Abah ya, tapi saya bilang sama Abah, apa saya perlu meninggalkan profesi saya? Ulah heleh ku laut, ku lauk. Lauk hidup di laut, dagingnya tidak asin. Ya. Film itu kerjaan kamu, mata pencaharian kamu. Lu penting mau ulah ke bawah-bawah orang. Nah, itu betul. Bijaksananya ya, apa ya? Itu Ya. kesana. Ya, ya. Tapi yang cerita itu sutradara sampai nunggu Kang Budi lagi zikir gimana itu? Kenapa? Sutradara, Kang Budi lagi syuting, sholat dulu, terus zikir dulu sampai nunggu, sampai marah itu gimana ceritanya tuh? Oh, itu pernah itu di Sunan Kalijaga. Kangen Kalijaga ya? Oh. Tapi betul itu ya Kang Budi ya? Betul. Baik. Tadi ada saya mengambil garis makna dari apa yang disampaikan Kang Budi pada sesi ini, bahwa kita ada juga dalam tanbih ya, kita kudu akur jeung batur-batur tapi ulah campur baur gitu ya Kang Budi ya. Jadi intinya bahwa dalam kehidupan ini, profesi apapun, yang penting kita harus memaknai bahwa ikan di laut pun tidak ikut asin. Nah, jadi jangan sampai terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Kalau bisa yang memang sudah ada pegangan dari guru mursyid, itulah yang harus kita jalani. Nah, Kang Budi, sebagai akhir dari pembicaraan kita, pesan apa Kang Budi untuk para generasi muda terutama ini ya? Kita tidak hanya berbicara untuk orang tua aja, tapi bagaimana Kang Budi untuk memberikan pesan kepada generasi muda untuk mencari faktor spiritual ini. Kira-kira apa yang akan Kang Budi sampaikan? Kemudian bagaimana Kang Budi melihat juga bahwa torekat untuk bisa masuk pada masyarakat yang modern saat ini gitu, Kang Budi, pesan-pesannya harus bagaimana kita bisa menjalankan itu? Kira-kira bagaimana Kang Budi? Untuk generasi muda terutama ya, kaum milenial ya, kita hidup di mana antara konstruktif dan destruktif itu bisa dibolak-balik. Ya. Yang konstruktif bisa dibuat kesan
destruktif nih, konstruktif gitu. Untuk mencegah begitu ya, tolong perbanyaklah kita itu perlu melek literatur, ya. Atau kalau mau ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, itu satu, sering yujalisi ulama. Sering-seringlah duduk bareng ulama. Nah, Yaqra'i Quran. Tahu. Yaktubi hadis, muka hadis. Kita akan ada anak. Kemudian tolong luangkan waktu untuk membuka dialog antara akal pikiran dengan nurani. ya. Kita harus pintar-pintar menyelaraskan hidup, terutama antara penghasilan dengan gaya hidup. Dengan gaya hidup. Ya. Satu hal lagi ya, untuk minta itu ya kita satu, ya. Orang kan perlu nambah ilmu, Ya. tapi ada semacam satu nasihat lah. Ya. Man izdada ilman lam yajid hudan lam yajid minaloha ilal hudan. Ya. Sing saha nu hayang nambah ilmu, Ya. kudu nambahan oke cara muka ilmu. Tidak melakukan buka-buka ilmu hud, mual diberenya. Ya. Tidak akan dibukakan sama Allah kecuali dengan ibadah. Kalau dalam itu kan apa? As'alu ala Jadi jikrin kuntum la ta'lamun, ya. Kalau nggak tanya. Ya, jadi tuh. Jadi kalau kita tahu tentang zikir, tanyalah pada ahlinya, seperti itu ya. Jadi harus tanya pada ahlinya gitu kan. Ahli tentang zikir gitu kan, apa ya. Nah, tentunya di sini ada juga dalam tahbih bahwa di Suryala itu tempat kami tempat penanyaan Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Sudah cukup jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Budi tadi ini merupakan satu nasihat untuk kita semua, untuk generasi milenial, Gen Z, maupun untuk orang tua, bagaimana kita bisa memanai dari apa perjalanan kehidupan Kang Budi selama ini. Kang Budi sekarang udah hampir usia 80 ya Kang Budi ya? 80 tahun, Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Kita doakan Kang Budi selalu sehat dan tetap bisa memberikan nasihat-nasihat untuk kita semua sebagai generasi muda. Nah, Kang Budi ini terima kasih atas kehadirannya. Cuma ada satu Kang Budi yang agak sedikit ini khusus untuk makrifat ya, mengenal Allah. Menurut Kang Budi itu secara pribadi bagaimana itu untuk memaknai makna dari makrifat atau mengenal Allah menurut secara Kang Budi secara pribadi. Ini terakhir bisa disampaikan closing statement mungkin untuk Kang Budi. Silakan Kang Budi. Kironggo Waskito bilang, ya. Dia bertanya sebetulnya. Punapa yen wis marifat terus syariate kauwiri. Kenapa orang-orang yang sudah merasa mencapai marifat itu terus syariatnya ditinggalkan? Ya. Itu banyak. Terutama yang mempelajari, kalau kita kan disebut kodiran ya. kalau di Jawa, terutama kaum jenaran, ya. Itu salah ini. Kalau sudah marifat ya wes, ya. Sing perlu eling, ya. sholat ndak butuh lagi, ya. Ndak bisa. Karena itu Kironggo Wasito bilang, kalau hakikat ya. Tompo sarak, kak tompo sarak, ya. Tandadi, nggak bakalan jadi. Sebaliknya, Sebaliknya, sarak,
Tadi sama syarak tanpa kak tanda di. Kak tanpa syarak batal. Kita memperdalam hakikat marifat tanpa Syariat memperdalam itu enggak ya jadi. bisa jadi. Sakawani pun tunggal. Jadi sekawannya itu tunggal. Harus. Torekat. Ya. Syariat, torekat, hakikat marifat. Sakawani pun tunggal. Ya. Harus Dipelajari semua, harus belajar semua ya. lamun sambal mah mungkin Ada syariat teh uyah, garamnya ya betul. torekat cabe, Cabenya ya, ada hakikatnya gulanya, bawangnya ya. terasi. Baru jadi sambal mun digalokeun Ya. gitu. Ya. Betul. Nah ini makna yang cukup dalam bahwa kita itu tidak hanya bisa berbicara hanya marifat saja, tetapi merupakan satu kesatuan dari keseluruhan. Ada syariat, tarekat, marifat, dan hakikat. Tentunya harus kita pelajari bersama. Ya apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, mudah-mudahan kita bisa mempelajari itu semua. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua, kalau kita bisa menjalankan secara konsisten, amaliyah dari tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, mudah-mudahan kita semua ikhwan akhwat khususnya bisa berakhir dengan mengucapkan lafaz la ilaha illallah, karena itu saja janji Allah ketika seseorang meninggal dengan menyebutkan lafaz la ilaha illallah, tentunya jaminannya adalah surga gitu kan Budi ya. Insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya Kang Budi juga sehat. Terima kasih sekali lagi yang udah hadir di podcast kami Komunitas LDTKN Tangerang Raya yang dinamakan dengan Ngobrol Batin, Kang Budi. Ini Ngobrol Batin, ya dia disingkat dengan ngobat. Kita ketemu lagi di perbincangan yang akan datang. Kita akan terus mendatangkan narasumber yang lebih bermakna lagi ketika kita bisa menjalankan amalia-amalia di dalam Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Demikian, Kang Budi, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Budi, ini ada pisang, apa ya, goreng nih Kang Budi. Ada kopi juga, silakan. Terima kasih.